Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jackpot, Salam salam jangkar jangkar politik. politik. Kembali lagi berjumpa dengan saya Haji Buton dalam podcast Jangkar Politik. Pada malam hari ini saya sudah bersama Kakanda Dodi. Nama lengkapnya Kakanda Dodi Usman Tomagola, putra dari Maluku. Ya, Yang saat ini sedang tergabung di pengurus besar HMI di bidang pembangunan demokrasi politik dan pemerintahan. pembangunan demokrasi politik dan pemerintahan. Ya. Jadi tepat dia sudah hadir di channel Jangkar Politik, kawan-kawan sekalian. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas terkait politik identitas. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan kita terkait politik identitas, kita akan sedikit mendengar ataupun melihat bagaimana pergerakan ataupun sepak terjang daripada Kakanda Dodi Usman Tomagola di PBHMI sesuai dengan bidangnya. Kira-kira seperti itu. Mungkin silakan Bang, apa yang sudah pernah dilakukan atau program apa yang betul-betul dikejar di dalam bidang yang sedang Abang pimpin hari ini. Baik, Amrin, terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sementara memang aktivitasnya di pengurus PBHMI, tepatnya periode 2021-2023. Dan kebetulan juga di PBHMI saya diamanatkan menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pembangunan Demokrasi Politik dan Pemerintahan. Dari nama bidang ini kan saya pikir sudah jelas ya, bagaimana kita konsen dalam agenda ataupun program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas demokrasi, kemudian politik, dan juga berkaitan dengan pemerintahan. Nah, kalau Pak Amrin tanyakan sejauh mana sudah dilakukan, ada beberapa kegiatan yang kami lakukan di PBHMI pada periode ini. Misalnya di tahun 2022, tepatnya di bulan Desember, kami mengadakan satu agenda yang namanya Sekolah Demokrasi Politik. Iya. Nah, agenda ini kami lakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tujuannya bagaimana mempersiapkan pemahaman setiap kader HMI, karena waktu itu pesertanya adalah sebagian besar kader HMI se-Nusantara. Ada 50 peserta yang tersebar di beberapa batko se-Indonesia. Mereka hadir di Semarang, di mana agenda itu tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada kader HMI bagaimana memiliki sikap politik, punya standing politik dalam menyambut agenda demokrasi pemilihan umum, pileg, dan pilkada di 2024. Jadi dalam agenda itu sengaja kami mengundang beberapa narasumber yang berasal dari partai politik, penyelenggara pemilu, dan juga dari praktisi, dari akademisi. Tujuan besarnya adalah memberikan pemahaman kepada kader HMI bahwa demokrasi itu adalah satu sistem yang bukan hanya dilaksanakan oleh negara secara kelembagaan, tapi demokrasi itu adalah satu sistem yang bisa ditemui kualitasnya melalui kinerja kolektif, baik pemerintah ataupun kelompok sipil masyarakat. Karena kami melihat bahwa tanggung jawab untuk memperbaiki kualitas bernegara atau pembangunan nasional dengan sistem yang kita sudah anut, yakni sistem demokrasi, itu tidak bisa dijalankan secara sepihak oleh pemerintah saja, tapi kemudian itu adalah proyek kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan paling terpenting juga keterlibatan kelompok civil society di situ. Jadi lebih kepada pengembangan edukasi tentang demokrasi politik. Itu yang pertama. Yang kedua, bidang kami juga dalam momentum pemilu di 2024, kami bekerja sama dengan
penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu, dalam membentuk yang namanya pemantau pemilu PBHMI. Pemantau pemilu PBHMI. Pemantau pemilu PBHMI. Dan saya sendiri dipercayakan sebagai ketua pemantau pemilu PBHMI, di mana sebagian besar pengurus cabang dan batko yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia itu diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu. Jadi tugas mereka mendaftarkan ke kantor Bawaslu setempat dengan membawa administrasi, misalnya sertifikat akreditasi Bawaslu dan MOU, karena kita sudah melakukan itu, sehingga mereka harapannya bisa terlibat dalam proses-proses pemantauan tahapan pemilu di daerah masing-masing. Jadi mungkin kalau bicara tentang program apa yang sudah dijalankan yang berkaitan dengan demokrasi politik maupun dalam konteks pemilu sendiri, kami sudah banyak bekerja dalam wilayah-wilayah pemantauan misalnya, dan juga pengembangan edukasi kader yang berkaitan dengan konsep demokrasi ataupun proses menuju pemilu 2024. Mungkin itu Pak Amrin. Baik, terima kasih. Luar biasa apa yang disampaikan Kakanda Dodi. Kemudian kita garis bawahi tadi ada 2 program yang begitu kiat yang dilakukan, yaitu Sekolah Demokrasi dan juga Pemantau Pemilu PBHMI. Ya, betul. Jadi sebenarnya dari Bung Dodi sendiri ini, dari kedua program ini target besarnya apa? Dengan melihat situasi dan suasana di momen pemilu yang akan datang, kurang lebih tinggal berapa bulan lagi nih? Ya, poin pentingnya adalah proses pemilu itu tidak hanya dilihat sebagai aktivitas politik yang porsinya hanya diikuti oleh partai politik ataupun kontestan politik seperti itu. Tapi proses pemilu 2024 harus dipahami sebagai aktivitas bersama. Kalau kita seringkali katakan bahwa pemilu itu sebagai pesta demokrasi, maka pesta itu harus dirayakan secara bersama, seperti itu. Dan pesta itu bukan hanya sebatas konteks seremonial semata, tapi ada semacam output yang berkualitas dari pesta demokrasi itu yang harus kita gapai bersama, seperti itu. Nah, sehingga mempersiapkan teman-teman HMI misalnya dalam proses keterlibatannya di pemantau pemilu, ini adalah bagian dari upaya menjaga demokrasi, ya, dan juga meningkatkan kualitas demokrasi yang mungkin saja sebelumnya itu belum cukup baik karena keterlibatan dan partisipasi kelompok mahasiswa ataupun pemuda masih minim. Harapannya dengan program-program yang dilakukan ini dapat meningkatkan partisipasi pemuda dalam proses pemilu 2024 nantinya. Mungkin itu secara gambaran umum kenapa kita fokus dan konsen dalam kerja-kerja organisasi, terutama bidang yang berkaitan dengan demokrasi dan kepemiluan. Seperti itu Pak Amrin. Berarti kedua program tadi ini berjalan khusus kepada kader-kader HMI? Ya, untuk sementara bergeraknya secara internal untuk kader HMI. Untuk kedepannya apakah ada perkembangan seperti apa, Bung Dodi? Ya, bisa saja kalau memang dalam proses kerjasamanya itu membutuhkan keterlibatan secara kolektif, dalam artian bukan hanya HMI tapi melibatkan kelompok atau komponen mahasiswa yang lain, itu bisa saja dikolaborasi ke depannya. Tapi pada prinsipnya hari ini kita masih pada dalam penguatan untuk internal. Seperti itu Pak Amrin. Baik, kawan-kawan Jakpro, itu tadi merupakan sedikit dari banyaknya pengalaman Bung Dodi selama berorganisasi, karena memang momennya agak dekat-dekat ke pemilu, jadi khusus pembahasannya yang 2 tadi terkait Sekolah Demokrasi dan Pemantauan Pemilu untuk pencegahan terjadinya mungkin ada black campaign atau apalah semacamnya seperti itu. Jadi kawan-kawan Jakpot, kita lanjut pada pembahasan kita. Seperti saya sampaikan di awal, kita akan bicara persoalan politik identitas. Jadi
di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah kurang lebih berapa tahun bergulir. 2017 sempat ada isu tentang politik identitas, kemudian di 2023 ini mulai gencar lagi dilakukan isu-isu yang namanya politik identitas. Nah, berhubung yang ada bersama kita ini merupakan fokus kajiannya terhadap demokrasi juga pemilu dan politik, jadi kita meminta pandangannya terkait politik identitas yang ada di bangsa ataupun di negara Republik Indonesia ini. Jadi Bung Dodi, dengan berbagai pemberitaan di media massa, kemudian di koran dan lain sebagainya, bahwa ada calon presiden atau calon wakil presiden dan calon kepala daerah ataupun sebagainya selalu diidentikan dengan yang namanya politik identitas. Apakah politik identitas ini hanya berlaku kepada salah satu orang atau berlaku kepada semuanya? Itu bagaimana penjelasannya, Bung Dodi? Ya, jadi kita membahas tentang politik identitas. Ya, kalau secara definisinya maka kurang lebih politik identitas itu adalah satu usaha, satu upaya untuk bagaimana menggait satu kelompok masyarakat ya dengan satu kesamaan yang sama ya, kesamaan sosial misalnya, kesamaan etnis, ras, suku atau agama yang kemudian dari modal kesamaan ini digiring dalam satu usaha ataupun tujuan politik tertentu. Jadi sederhananya saya bisa membahasakan politik identitas itu sebagai satu gerakan politik primordial, kira-kira seperti itu. Yang dilihat dari aspek kesamaan yang tadi saya jelaskan, baik suku, agama, ras maupun kewilayahan lah, bisa juga kita pakai pendekatan kewilayahan. Cuman secara terminologinya seperti itu, secara epistemologinya seperti itu. Tapi secara konteks sosial, kalau kita bicara dalam konteks keindonesiaan, maka politik identitas itu menjadi satu hal yang sangat sosiologis sekali, begitu. Kenapa? Karena ketika kita berbicara dalam konteks keindonesiaan, Indonesia itu adalah suatu negara yang cukup plural, dia sangat beragam, ya. Dia punya yang namanya stratifikasi sosial yang tidak hanya pada wilayah vertikal, tapi juga pada wilayah horizontal. Maksudnya stratifikasi sosial secara horizontal itu apa? Jelas kita Indonesia merupakan satu negara yang di dalamnya terdapat banyak suku, ras, agama, ya. Dan lebih diperparah lagi secara geografis kita didukung dengan keterpisahan wilayah, ya. Kita adalah negara maritim atau negara kepulauan. Inilah kemudian menjadi faktor-faktor Indonesia itu cukup beragam, cukup plural. Nah, secara vertikal, stratifikasi secara vertikal, ya kita masih berada dalam satu situasi sosial yang dibedakan berdasarkan ya kelas ekonomi, kelas sosial, dan lain-lain. Nah, inilah kemudian sehingga dalam wacana politik ataupun memasuki dinamika politik misalnya di 2024, nah perbedaan-perbedaan ini kemudian menjadi isu yang seksi seperti itu, ya. Misalnya kita seringkali jumpai wacana dalam kontestasi memilih satu pemimpin nasional bahwa yang bisa menjadi presiden itu adalah kelompok Jawa, ya. Orang Jawa. Kalau orang di luar Jawa itu masih menjadi satu hal yang sulit. Nah, maksud saya ini adalah narasi-narasi yang berkembang secara sosiologis, ya, yang kemudian ditarik dalam ranah politik untuk menggambarkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang cukup plural seperti itu. Nah, kalau pertanyaan kemudian apakah politik identitas itu baik apa tidak, maka kita akan bisa melihat itu dalam konteks operasionalnya.
konteks operasionalnya seperti apa. Ya kalau politik identitas itu dipakai sebatas uh, sebatas dalam pendekatan antara saya sama Amrin, ya berdasarkan kedekatan, misalnya kita sama-sama dari timur nih, Iya. ya kan? Saya mengenal Amrin dengan alur primordial kita, ya. Tapi kemudian secara gagasan dan pikirannya baik, ya, maka itu tidak salah juga seperti itu. Tapi kalau politik identitas itu dipolitisasi tanpa memverifikasi orangnya, tanpa memverifikasi pikirannya, kita hanya ditarik dalam satu keputusan politik berdasarkan primordial kita, berdasarkan kelompok kita. Nah, ini tidak baik juga seperti itu. Jadi sederhananya, politik identitas itu satu hal yang wajar dan tidak bisa kita indahkan, karena itu berangkat dari aspek sosiologis yang saya jelaskan tadi. Tapi kemudian mempolitisasi politik identitas itu tanpa memverifikasi lebih jauh, ini satu hal yang tidak dibenarkan juga dalam konteks demokrasi. Seperti itu. Karena dalam konteks demokrasi itu setiap orang punya kebebasan mengeluarkan pikiran, mengeluarkan gagasan, ya, menawarkan konsep dalam konteks politik. Kalau memang itu dilihat sebagai satu hal yang rasional, yang masuk akal, yang kemudian dikonfirmasi dengan rekam jejak personality seseorang yang nantinya misalnya kita pilih sebagai keterwakilan kita, ya, itu satu hal yang sah-sah saja, begitu. Tapi kalau tanpa proses verifikasi personal nantinya akan menjadi keterwakilan kita, dan hanya semata-mata menggunakan pendekatan kelompok, kewilayahan, etnis, ras maupun agama atas dasar tujuan politik, bagi saya ini politisasi identitas itu sebenarnya. Mungkin di situ secara gambaran umumnya. Begitu kalau dari saya. Baik. Jadi teman-teman jakpot sekalian, itu tadi apa yang disampaikan oleh Bung Dodi terkait politik identitas, bahwa dalam negara demokrasi ataupun dalam negara Indonesia ini berbicara terkait politik identitas itu wajar-wajar saja. Yang penting politik identitas itu jangan dipolitisasi, seperti itu. Jadi Bung Dodi, dengan politik identitas ini di negara Republik Indonesia yang hari ini sudah mulai digencarkan oleh para tokoh relawan kepada yang menjurus kepada salah satu capres ataupun salah satu partai dan sebagainya, ini wajar-wajar saja. Ya, jadi harus ada batasannya. Ada Gitu. batasannya. Maksud saya, ketika orang melihat politik identitas, maka yang tadi saya tegaskan bahwa identitas itu menggambarkan situasi sosiologis bangsa Indonesia, Ya, ya, bahwa kita itu beragam. Nah, dari keberagaman inilah menjadi ruang, ya, proses interaksi orang itu berdasarkan identitas-identitas dia yang dia miliki, begitu. Tapi dalam konteks politik, dalam konteks mobilisasi politik, dalam ruang demokrasi, ini tidak bisa dipakai sebagai alat untuk bagaimana menggiring orang memilih salah satu kandidat atau salah satu capres misalnya, ya. Karena dalam ruang demokrasi itu tidak begitu membenarkan seseorang itu karena pendekatan agama maka dia harus memilih dia karena dia seagama, pendekatan etnis karena dia satu etnis maka dia harus memilih calon kandidat yang satu etnis, begitu. Karena bicara tentang politik, bicara tentang keterwakilan, ini kita perlu mengcross check setiap orang yang nantinya kita pilih sebagai keterwakilan kita, ya. ya, Bagaimana gagasannya, bagaimana pikirannya, sehingga dalam momentum pemilu 2024, kalau ada orang yang coba memobilisasi identitas itu dalam ranah politik, bagi saya ini satu hal yang keliru, seperti itu. Tapi juga dalam proses memperkenalkan dirinya sebagai kandidat menggunakan instrumen identitas ini sah-sah saja, tidak jadi masalah, begitu. Tapi jangan sampai memobilisasi identitas itu, ya, karena saya dengan Pak Amrin misalnya punya kesamaan etnis dan lain sebagainya, maka Pak Amrin harus milih saya karena saya capres misalnya. ya. Ya, tidak seperti itu Betul. dalam konteks ruang demokrasi.
Setiap orang harus diuji, setiap orang harus diverifikasi bagaimana pikirannya, bagaimana gagasannya, bagaimana kemampuannya dalam menawarkan problem solving dalam persoalan-persoalan sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, tanpa harus kita lihat ya dia agamanya apa, etnisnya apa, asalnya dari mana. Ya, ketika dengan pikiran dan gagasannya itu benar-benar bisa menjawab problem, misalnya kebangsaan dan keumatan hari ini, ya mungkin dia itulah bisa dijadikan sebagai opsional pilihan kita. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi batasannya jelas, ya. Politik identitas itu merupakan satu aspek sosiologis yang kemudian berkelindan di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi bagaimana dengan politik identitas ini dimobilisasi untuk menentukan pilihan politik salah satu dari capres ataupun apalah perwakilan kita yang nantinya kita pilih baik legislatif maupun eksekutif, ini satu hal yang keliru kalau tidak dibangun dengan gagasan dan pikiran setiap orang seperti itu. Baik, terima kasih Bung Dodi. Jadi kawan-kawan jakpot sekalian, kita berbicara terkait politik identitas sudah seperti apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Jadi sebelum kita tutup mungkin langsung saja Bung Dodi closing statement atau harapannya terhadap perpolitikan ataupun situasi dan keadaan ataupun kepada anak muda lah, harapannya seperti apa Oke, menghadapi momen politik. jadi di 2024 itu teman-teman sekalian, kita sebagai anak muda atau dalam dikotomi yang hari ini seringkali di gembar-gemborkan adalah kelompok generasi milenial dan Gen Z ya. Iya. Kita ada dalam dikotomi itu ataupun kelompok itu. Di 2024 nantinya kita punya porsi yang besar, menempati porsi yang besar dalam DPT nasional ya. Hampir 121 juta, kurang lebih 54, berapa persen dalam mayoritas DPT nasional. Artinya generasi milenial dan generasi Z ini mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan lebih untuk menentukan pemimpin nasional ke depan. Ya, saya sangat yakin bahwa karakteristik dua kelompok ini, baik Gen Z maupun generasi milenial, adalah dia memiliki daya analisis yang kuat. Ya, kenapa? Karena dia terhubung dengan perkembangan teknologi dan informasi. Secara literasinya baik. Sehingga kita harus menjadi pemilih rasional. Ya. Pemilih yang tidak hanya berhenti pada kedekatan identitas semata. Ya. Pemilih yang tidak hanya sederhana dalam menentukan pilihannya. Ya, dia tidak butuh banyak verifikasi, dia tidak butuh banyak meng-cross check, dia tidak butuh banyak mengkaji. Bagi saya generasi milenial tidak ada dalam level itu. Ya. Harapannya kita menjadi pemilih rasional, menjadi pemilih kritis, sehingga nantinya orang yang kita pilih, baik di legislatif maupun eksekutif, adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang yang punya kapasitas untuk menyelesaikan segudang problem kebangsaan yang hari ini masih tidak mampu terurai seperti itu. Pada sektor pendidikan misalnya, ekonomi, politik, ataupun hukum dan lain sebagainya. Jadi harapan saya kepada teman-teman, jadilah pemilih cerdas, ya, jadilah pemilih yang kritis, apalagi kita sebagai kelompok milenial, sehingga nantinya orang yang kita pilih benar-benar orang yang kita percayakan hadir di parlemen maupun di eksekutif yang mampu bisa menyelesaikan problem yang terjadi di Indonesia hari ini. Mungkin itu teman-teman pesan dari saya. Baik, terima kasih Bung Dodi. Terima kasih juga teman-teman jakpot sekalian. Demikian apa yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Jangan lupa saksikan terus, nantikan selalu uploadan-uploadan terbaru dari channel Jangkar Politik. Demikian, salam jakpot, salam jangkar politik.